Kerajaan Islam di Jawa. Islam masuk ke Jawa melalui pesisir utara Pulau Jawa. Bukti sejarah tentang awal mula kedatangan Islam di Jawa antara lain ialah diketemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Mayar, Gresik. Dilihat dari namanya, diperkirakan Fatimah ialah keturunan Hibatullah, salah satu dinasti di Persia. Selain itu, di Gresik juga diketemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari Kasyan yang meninggal pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Kerajaan Demak. Demak berdiri pada tahun 1500 Masehi. Sementara Majapahit hancur beberapa waktu sebelumnya. Menurut sumber sejarah lokal di Jawa, keruntuhan Majapahit terjadi sekitar tahun 1478. Hal ini ditandai dengan Candrasengkala sirna hilang kertaning bumi, yang berarti memiliki angka tahun 1400 Saka. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Fatah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Di bawah kekuasaan beliau, Kerajaan Demak menjadi daerah berkembang pesat karena pertanian dan maritim. Kerajaan Mataram. Setelah Kerajaan Demak di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya, kekuasaannya berkembang baik karena berhasil mengalahkan Arya Penangsang yang berusaha merebut kekuasaan, yang dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede Pemanahan, lalu diangkat sebagai bupati di Mataram. Kemudian putranya Raden Bagus Sutawijaya diangkat anak oleh Sultan Hadiwijaya, dibesarkan di istana, dipersaudarakan dengan putra mahkota yang bernama Pangeran Benowo. Mataram menjadi kerajaan agraris seperti yang dilaporkan oleh Dr. Dehan Jan Vos dan Peter Vans bahwa Jawa bagian tengah adalah daerah pertanian yang subur dengan hasil utamanya adalah beras. Hasil-hasil yang lain adalah kayu, gula, kelapa, kapas, dan hasil palawija. C. Kesultanan Banten. Kerajaan Banten berawal sekitar tahun 1526 ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Beberapa kawasan pelabuhan kemudian menjadikan sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Maulana Hasanuddin atau lebih sohor dengan sebutan Fatahillah mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surasuwan, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan, yakni Kesultanan Banten. Selain itu, Fatahillah melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil lada di Lampung yang berperan dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut. Pada abad ke-17, Banten mencapai zaman keemasan di masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten terus mengalami kemajuan. Letak Banten yang strategis mempercepat perkembangan dan kemajuan ekonomi. Namun pada akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa timbul konflik di dalam istana itu, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa berusaha menentang VOC yang kurang disetujui Sultan Haji sebagai raja muda, sehingga hal ini membuat raja-raja yang berkuasa berikutnya bukanlah raja yang kuat, yang membawa kemunduran kerajaan Banten. D. Kesultanan Cirebon. Menurut berita Tommy Pires, sekitar tahun 1513 diberitakan Cirebon sudah termasuk ke daerah Jawa. Di bawah kekuasaan Kerajaan Demak, diperkirakan kehadiran Islam di kota Cirebon. Menurut sumber lokal, Jarita Purwaka
Juban Nagri. Mohon maaf, saya ulangi. Jarita Purwaka Juban Nagari, karya Pangeran Arya Cirebon pada 1720 Masehi. Dikatakan bahwa Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon pada 1470 Masehi dan mengajarkan Islam di Gunung Sembung bersama-sama Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabumi. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, Islam makin diintensifkan dengan pendirian Masjid Agung Ciptarasa di sisi barat alun-alun Keraton Pakungwati. Islam diluaskan ke berbagai daerah antara lain Kuningan, Telaga, Galuh sekitar 1528 sampai 1530 dan ke Banten sekitar 1525 sampai 1526 bersama putranya Maulana Hasanuddin.